Apa kabar Bapak Ibu? Baik-baik, senang bisa bertemu kembali dan thank you An untuk kesempatannya berbagi di sini. Bapak Ibu, saya pagi ini sebenarnya mau berbagi tentang foundation saja, tentang persoalan dasar. Saya pikir dari awal sampai hari ini saya tetap meyakini bahwa kalau dasar bagus, pertumbuhan bagus, buah yang dihasilkan bagus, bisa dinikmati bukan cuma oleh Tuhan tapi sesama manusia. Jadi mari kita belajar persoalan dasar dulu, bangun persepsi yang betul, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan teruji kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita berinteraksi, orang menemukan bahwa kita teruji. Di satu sisi, kalau toh Tuhan uji kita, dia juga harusnya menemukan kita teruji. Amin. Saya undang saudara untuk langsung saja buka dengan saya Pak, Ibu dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Mari kita belajar dulu tentang keberhasilan hidup sebagai anak-anak Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kalau saudara sudah dapat saya akan baca. Alkitab bilang ini Pak, Ibu, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, kalau tadi saudara perhatikan baik-baik ayat 14, 15, 16, dan 17, saudara akan menemukan ada 3 ciri atau 3 gaya hidup yang harusnya ditemukan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ciri yang dimaksud adalah ayat 14 bilang taat, ayat 15, 16 bilang kudus, ayat 17 bilang takut kepada Tuhan. Itu 3 ciri itu. Yang secara logika kita paham betul bahwa 3 hal itu enggak gampang untuk dikerjakan. Hal yang sangat sukar untuk dikerjakan dalam keseharian. Makanya puji Tuhan sebelum Petrus menulis ayat 14, 15, 16 dan bahkan 17, dia telah menulis lebih dulu ayat 13. Nah, saudara dan saya harus ingat betul bahwa sebenarnya ayat 13 itu landasan. Saudara dan saya berhasil hidupi ayat 13, maka yang terjadi adalah begini, dari awalan kita berpikir bahwa taat, kudus, dan takut akan Allah merupakan sesuatu yang sukar untuk dikerjakan. Tapi nanti saudara akan melihat atau bahkan menemukan bahwa waktu saudara dan saya berhasil hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ayat 13, saudara dan saya akan menemukan bahwa ternyata untuk hidup taat, kudus, dan takut akan Tuhan, itu sesuatu yang sangat mudah untuk dikerjakan. Nah, makanya mari kita belajar dulu ayat 13, karena ini kepentingannya kita. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus teruji sekali dalam ketaatan. Harus sangat teruji dalam kekudusan, harus sangat teruji dalam realita takut kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat kembali ayat 13 Pak Ibu. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13. Sudah? Nah, Alkitab bilang begini, Petrus kasih landasan. Sebab itu, hal yang pertama dia bilang ini, siapkanlah akal budimu. Kalau dalam bahasa Indonesia kata yang dipakai satu saja tuh, siapkanlah. Tapi kalau dalam bahasa Yunani kata yang dipakai itu ada 2 Pak Ibu. Indonesia bilang siapkanlah, Yunani bilang anasonimi ospis. Anasonimi ospis itu artinya begini, lakukan persiapan dengan kekuatan penuh. Jadi artinya Alkitab bilang kalau kamu mau bersiap, kamu harus bikin persiapan dengan sangat serius. Kamu enggak bisa main-main aja, persiapan ala kadarnya, nah itu enggak bisa. So, untuk berhasil hidup taat, kudus, dan takut kepada Tuhan, saudara dan saya harus berani itu bikin persiapan dan persiapan dengan kekuatan penuh. Nah, kemudian itu kata siapkanlah. Sedangkan kata akal budi itu diambil dari kata Yunani ini Pak Ibu, dianoia. Apakah dianoia? Dianoia itu artinya ini, kedalaman
cara berpikir benar. Sudah? Apakah akal budi atau dianoia? Kedalaman pemahaman benar. Jadi ini yang Petrus berupaya kasih tahu kepada kita bahwa dibutuhkan kedalaman. Kalau saudara dan saya mau berhasil hidup dalam realita, teruji sebagai anak-anak Allah, taat, kudus, takut kepada Tuhan, yang saudara dan saya butuhkan kata kuncinya adalah ini, kedalaman. Sebab siapa bermain di permukaan atau siapa bermain pada kedangkalan, mereka tidak akan pernah teruji sebagai anak-anak Allah yang berkualitas pada sisi ketaatan, kekudusan, dan takut kepada Tuhan. Halo? Berarti kan ini sebenarnya yang Petrus bilang, kamu harus bikin persiapan dan persiapan dengan kekuatan penuh supaya kamu mengalami kedalaman pada cara berpikir benar. Kamu harus membuat persiapan dan persiapan dengan kekuatan penuh supaya kamu mengalami kedalaman dalam pemahaman akan kebenaran. Sebab ternyata begini Pak, Ibu, mari saya ulang. Kalau Anda dan saya bermain semakin dalam, akar semakin kuat. Diombang-ambingkan oleh apa saja atau rupa-rupa pengajaran, kita tuh nggak bisa lagi Pak Ibu. Sebab kita sudah bermain pada kedalaman. Semakin cara berpikir orang dikuasai oleh kebenaran, semakin orang memahami kebenaran pada tingkatan yang paling dalam, yang terjadi adalah ketaatan, kekudusan, dan takut kepada Tuhan itu nggak menjadi program buat kita. Ketaatan, kekudusan, dan takut kepada Tuhan itu akan berubah menjadi gaya hidup. Mari saya tanya, semakin saudara paham akan kebenaran, kira-kira saudara dan saya akan butuh orang lain hadir di samping kita dan dorong-dorong kita, perintah-perintah kita untuk taat nggak? Enggak. Karena semakin kita memahami apa isi dari kebenaran yang Tuhan ajarkan buat kita melalui perenungan akan kebenaran yang konstan tiap-tiap hari, yang terjadi adalah begini Pak, Ibu. Saudara dan saya enggak akan butuh orang lain untuk dorong kita lagi untuk taat. Kesadaran itu telah menjadi, kesadaran akan kebenaran telah menjadi sangat mendominasi cara berpikir kita. Sehingga ada orang tidak ada orang lihat atau orang tidak ada orang tidak lihat, ada the words of encouragement atau tidak ada the words of encouragement, Anda dan saya akan tetap memutuskan untuk hidup dalam ketaatan. Kenapa kita mengalaminya? Sebab itu telah berubah menjadi keyakinannya kita. Nah, kenapa Anda dan saya gagal taat? Jadi artinya begini, hari ini taat, besok gagal. Hari ini kudus, besok gagal. Hari ini takut kepada Tuhan, besok gagal. Karena itu, Petrus berupaya kasih tahu kepada kita, kamu masih bermain pada kedangkalan. Sekedangkalan cara berpikir benar, kedangkalan pemahaman akan kebenaran, tidak akan membawa kamu kepada konsistensi hidup sebagai anak-anak Allah yang sangat teruji pada kualitas 3 tadi itu. Taat, kudus, dan takut kepada Tuhan. Makanya sekarang ini yang perlu menjadi pertimbangan kita bersama Pak Ibu. Sebentar, saya bermain pada kedangkalan di permukaan atau saya bermain pada kedalaman? Nah pertanyaannya sekarang begini, bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa menemukan diri kita sendiri sedang bermain pada kedalaman? Ini saja caranya Pak Ibu, sesimpel ini aja caranya. Seperti tadi itu ada ilustrasi bagus tadi itu, botol tadi itu nggak tiba-tiba penuh dengan biji jagung kan? Biji jagung diisi satu-satu, itu it's a very good point itu. Diisi satu-satu. Bagaimana supaya pada akhirnya Anda dan saya semakin mengalami kedalaman cara berpikir benar, kedalaman dalam pemahaman akan kebenaran. Sesimpel ini, renungkan firman Tuhan tiap hari. Nah, Paulus tadi memulainya dengan kata itu kan, anasonimiosbis. Kamu harus membuat persiapan dengan kekuatan penuh. Sebab begini Pak Ibu, baca firman semua orang bisa bikin. Merenungkan firman itu butuh effort. Itu butuh 1, keputusan. 2, kesadaran penuh. 3, persiapan. Antara lain adalah saudara dan saya perlu siapkan HP, kita perlu siapkan buku mungkin atau kertas, kita perlu siapkan bolpen, mungkin kamus, mungkin ensiklopedia, apa aja kita taruh depan kita, lalu kita renungkan firman gak ngerti dan kita belajar. Nah itu butuh persiapan Pak Ibu. Makanya kenapa Petrus bilang, untuk bermain pada kedalaman kamu tidak bisa sambil lalu.
Untuk bermain pada kedalaman kamu harus lakukan persiapan dan persiapan dengan kekuatan penuh. Kalau kamu sambil lalu dalam kehidupan atau bahkan dalam prosesi mengiring Kristus, yang akan terjadi dalam kamu punya kehidupan adalah, maaf Pak Ibu, kita dangkal. Kita main cuma di permukaan. Kita nggak teruji dalam semua sisi karena kita nggak sedalam itu dalam memahami kebenaran. Kita nggak sedalam itu dalam dikuasai oleh kebenaran pada cara kita berpikir. Nah ini kan masalah dari kebanyakan orang percaya. Mau taat tapi gagal. Mau hidup kudus tapi gagal. Maksud saya gagal adalah ini. Gagal dalam persoalan konsistensinya. Kita mengalami inkonsistensi dalam ketaatan, dalam kekudusan, dalam takut kepada Tuhan. Kalau akhirnya orang bertanya, saya tuh mau taat loh. Tapi kenapa nggak konsisten ya? Nah jawabannya sebenarnya sesederhana ini. Karena kamu lebih suka bermain pada permukaan. Kamu lebih suka bermain pada kedangkalan. Kamu gak suka persiapan. Kamu gak suka bayar harga. Kamu gak memilih untuk menjadi serius dengan begini. Upaya bermain semakin dalam pada pemahaman dan cara berpikir benar. Makanya yang terjadi adalah tambah lama kita tambah stres dengan diri kita sendiri. Semakin sering dengar khotbah tentang ketaatan, tapi kita gak teruji dengan ketaatan. Stres gak? Stres Pak Ibu. Semakin sering dengar khotbah tentang kekudusan, orang banyak cerita tentang kesaksian kekudusan, tapi yang kita dapati adalah kita mengalami inkonsistensi dalam realita kekudusan. Stres itu Pak Ibu. Kenapa? Ini ayat 13 bilang, kamu tidak bikin persiapan dengan kekuatan penuh. Kamu main-main dalam proses iring Tuhan. Kamu menyebut diri kamu sebagai anak, tapi kamu tidak mengejar kedalaman. Cara berpikir benar dan pemahaman akan kebenaran. Yang kamu mainkan adalah permainan dangkal, permainan permukaan. Makanya kenapa kita sangat tidak teruji dalam 3 realita itu Pak Ibu. Taat, kudus, lalu takut kepada Tuhan. Halo? Makanya ini yang perlu kita pertimbangkan Pak. Kalau saudara mengalami kesukaran untuk merenungkan firman Allah, begini loh Pak Ibu, jangan bikin rumit. Hidup sudah rumit, jangan bikin renungkan firman jadi rumit. Saudara dan saya tidak perlu itu satu hari harus baca 5 pasal, 10 pasal, 20 pasal untuk pada akhirnya menegaskan bahwa kita sudah baca firman loh. What's the point? Kita baca satu hari 20 pasal, tapi ternyata Anda dan saya nggak teruji pada kedalaman. Sesederhana ini Pak Ibu, sesederhana ini. Pakai 1 ayat saja. 1 ayat, renungkan 1 ayat, 1 hari saja. Itu akan menjadi kayak tadi itu, 1 butir biji jagung yang dikumpulkan dari 1 hari ke 1 hari, tinggal hitung 365 hari, sudah punya itu tabungan pemahaman akan kebenaran, karena alasannya sesimpel ini aja, renungkan 1 ayat toh. Bagaimana? Nah itu harus dikerjakan dengan kekuatan penuh. Saya punya 1 teman, jago diving, jago menyelam. Sekali waktu kita duduk-duduk dan bicara-bicara, dia bilang begini, kalau orang mau menyelam pada permainan kedalaman 10 meter, 20 meter, 30 meter, sebenarnya ya harus persiapan, tapi ya persiapan-persiapan dangkal lah. Kenapa enggak menarik menyelam pada kedalaman 10, 20, 30 meter? Karena dia bilang pada kedalaman-kedalaman itu tuh kita masih dengar banyak suara bising dari atas. Gitu. Lalu ini yang dia bilang, saya percaya saja sebab saya enggak bisa diving. Jangankan diving, berenang saja tidak. Sudah jangan bilang siapa-siapa. Orang Ambon yang agak tidak masuk akal kan maksudnya. Renang tidak bisa itu. Tapi that's the reality of me somehow. Jadi dia kasih tahu buat saya bahwa begini, kalau mau menyelam pada kedalaman sampai pada titik kita nggak dengar lagi suara bising, tidak ada lagi yang ganggu kita punya perhatian, maka masuklah sampai kepada kedalaman 40. Pada kedalaman 40, satu-satunya suara yang kita dengar itu suara Tuhan panggil itu. Gitu. Kalau suara lain kita nggak akan dengar. Kecuali Tuhan punya suara. Kalau dia bilang, kalau kamu berniat menyelam sampai pada kedalaman 40 ke bawah, tapi kamu enggak bikin persiapan penuh. Betul kan Alkitab bilang, bahwa kalau kamu mau masuk pada kedalaman, kamu harus serius bikin persiapan. Kalau kamu hanya mau bermain di permukaan, Pak
Bapak Ibu, kalau kita snorkeling, kita punya persiapan apa coba? Cuma alat, gaya-gaya sedikit, baju-baju, tapi cuma alat-alat sederhana saja. Tapi kalau kita sudah diving, orang akan berpikir tentang ukuran tabung, ukuran oksigen, berapa lama oksigen kita harus isap, kita punya suplai oksigen waktu kita masuk pada kedalaman. Orang perhitungkan semua sisi. Makanya ini yang perlu kita pertimbangkan. Mau teruji sebagai anak-anak Allah dalam kualitas kehidupan tiap-tiap hari. Pertimbangkan, kalau tidak mau susah, nggak mau terfokus kepada effort yang besar, tidak mau renungkan firman Tuhan dengan serius, forever Pak Ibu, kita nggak akan teruji tuh sebagai anak-anak Allah. Bagaimana Pak Ibu? Coba pertimbangkan. Makanya dari awal sampai hari ini saya sangat meyakini, tanpa perenungan akan firman Allah, saudara dan saya nggak akan pergi kemana-mana. Saudara dan saya nggak akan bikin satu langkah maju ke depan. Jangankan satu langkah, setengah langkah aja nggak mungkin kita akan melakukannya. Karena ketika orang tidak memiliki pemahaman akan kebenaran, cara berpikir benar yang semakin lama semakin dalam, dia tidak punya kekuatan untuk melangkah pada setengah langkah aja ke depan. Kita nggak punya kemampuan untuk melakukannya Pak Ibu. Makanya kenapa begini, mau bicara ketaatan sampai kepada maksimal, mau bicara kekudusan dan takut kepada Allah sampai kepada maksimal, setengah langkah aja nggak bisa bicara maksimal, itu kan tidak masuk akal. Makanya ini yang perlu kita pertimbangkan. Kamu sudah bermain, mempersiapkan diri untuk masuk pada kedalaman belum? Berarti untuk masuk kepada kedalaman tidak ada cara lain. Siapkan segala sesuatu. Kejar firman seperti orang kejar harta. Semakin Anda dan saya memahami firman Allah, semakin kita bermain di dalam, semakin Anda dan saya akan teruji dalam realita anak-anak Allah. Dengan kualitas yang bertahan sampai kita akhir kehidupan Pak Ibu. Amin. Nah hal yang kedua, coba saudara lihat, ini yang Petrus bilang, siapkanlah akal budimu, anasonimi ospis dianoia. Kemudian berikutnya adalah waspadalah. Kenapa Petrus harus menulis kata itu, waspadalah? Sebab kita punya masalah Pak Ibu, kita punya masalah. Masalah atau pertempuran terbesar manusia sepanjang zaman itu ada pada cara berpikir dan pemahaman, bukan? Kalau kita tidak waspada dengan isi dari pemikiran kita juga yang akan menggiring Anda dan saya untuk keluar dari permainan kedalaman. Anda dan saya harus menjadi orang-orang yang sangat terbiasa mencermati isi otak Pak Ibu. Mencermati apa yang kita pahami, mencermati apa yang paling banyak kita renungkan dalam kesehariannya kita. Apa yang paling banyak menguasai cara berpikir kita. Nah itu kita harus sangat mewaspadainya. Kalau Anda dan saya tidak terbiasa latih diri kita untuk waspada dengan isi perenungannya kita, cara berpikirnya kita, pemahamannya kita dalam struktur berpikir, yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan hidup sembarangan. Betul? Sampai hari ini orang sembarangan dengan cara berpikir Pak Ibu. Orang sembarangan dengan olah otak atau olah pikir. Makanya sangat penting kenapa Alkitab ajar buat kita. Kamu perlu melakukan persiapan dengan kekuatan penuh supaya kamu bisa bermain pada kedalaman. Salah satu cara yang, bukan salah satu, satu-satunya cara yang paling bagus untuk bermain pada kedalaman adalah merenungkan firman Allah. Mulailah dengan satu ayat tiap hari. Tapi hal yang kedua, waspada Pak Ibu. Kalau isi otaknya kita tidak dikuasai oleh kebenaran, Anda dan saya akan kehilangan kemampuan untuk menjadi konsisten hidup sebagai anak-anak Allah yang teruji. Amin. Baru yang ketiga Pak Ibu, ketiga ini menarik. Sebab Petrus bilang begini kan, satu saya ulang, siapkanlah akal budimu. Dua, waspadalah terhadap isi otak atau olah pikir. Tapi yang ketiga ini yang dia bilang. Untuk bisa berhasil kerjakan ayat 14, 15, 16, dan 17. Hal ketiga yang saudara dan saya harus kerjakan adalah ini. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi Alkitab berupaya untuk tahu buat kita begini Pak Ibu. Waktu Kristus menyatakan dirinya untuk Anda dan saya, sebenarnya kita telah menerima kasih karunia. Oke, bukti-bukti. Saudara buka dengan saya. Yohanes pasal 1 Pak Ibu. Yohanes pasal 1 ayat 16. Coba Alkitab bilang ini Pak Ibu. Karena dari kepenuhannya,
Dia hadir dalam kita punya hidup, Dia menetap dalam kita punya hidup, Dia memenuhi kita punya hidup, Dia menyatakan dirinya kepada kita. Nah Yohanes bilang ini, tadi Petrus bilang, sekarang Yohanes bilang, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia, terus itu saja? Enggak loh. Demi kasih karunia. Semakin biji jagung penuh atas kehidupannya kita, saudara dan saya akan berpindah itu dari satu kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Semakin Kristus menyatakan dirinya kepada kita, kita semakin memahami Kristus di dalam kebenarannya pada cara berpikir kita dan pemahaman kita. Yang terjadi adalah Kristus akan membawa Anda dan saya berpindah dari satu kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Sudah? Coba-coba. Ayat berikutnya, ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Orang butuh Yesus, orang butuh firman yang hidup. Orang harus sangat kuat dengan perenungan akan kebenaran, supaya pada akhirnya kebenaran itu berpihak kepada kita, kita memeluk kebenaran, kasih karunia berpihak kepada kita memeluk kasih karunia. Nah ini yang kemudian Petrus ajar Pak Ibu, bahwa setelah orang bersiap dengan akal budi, setelah orang menjadi waspada dengan olah pemikirannya mereka, hal yang ketiga yang orang harus kerjakan adalah orang harus berharap seluruhnya kepada kekuatan kasih karunia yang datang dalam hidup kita karena penyataan Yesus Kristus, kan itu dia bilang. Nah sekarang ini pertanyaannya, apakah kasih karunia? Kasih karunia di situ itu diambil dari kata Yunani ini Pak Ibu, charis. C-H-A-R-I-S, charis. Apakah charis? Charis itu artinya, arti paling dasar sebenarnya begini. Pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita. Jadi bagaimana kasih karunia bekerja? Kasih karunia sebenarnya paling utama itu bekerja pada orang punya cara berpikir. Saudara serius sekali. Jadi makanya kenapa Petrus bilang, kamu harus siapkan kamu punya akal budi. Kamu waspada dengan kamu punya olah pikir. Tapi yang berikutnya, kamu harus berharap seluruhnya kepada pengaruh ilahi dalam cara berpikir. Sudah? Itu saja? Enggak loh. Ini lanjutannya. Saya ulang ya. Apakah charis, kasih karunia, pengaruh ilahi dalam cara berpikir sehingga Anda dan saya akan bertahan dalam kekuatan. Jadi rupanya untuk tetap kuat dalam proses kehidupan yang angkat kita, jatuhkan kita, banting kita berkali-kali, bikin kita harus daki bukit terjal, kaki berdarah-berdarah, tapi kita tetap bertahan dalam kekuatan. Rupa-rupanya Alkitab bilang itu tuh, orang butuh berharap seluruhnya kepada kasih karunia. Tuhan punya pengaruh ilahi harus sangat bekerja dalam cara berpikir kita, sehingga pada akhirnya Anda dan saya ditemukan sebagai orang yang kuat menghadapi apa aja dalam hidup Pak Ibu. Karena kita hebat? Bukan. Karena kita bermain pada kedalaman cara berpikir dan pemahaman akan kebenaran. Karena kita sangat waspada dengan isi dari perenungannya kita. Karena kita sangat berharap sepenuhnya kepada Tuhan pengaruhi saya pada cara berpikir. Pada kebenaran yang pengaruhi saya punya cara berpikir. Sehingga di tengah-tengah teriakan gak kuat karena proses, kita bertahan pada kekuatan. Halo? Coba, saudara uji aja tentang hidup yang kita jalani tiap-tiap hari. Ketika orang bermain pada kedangkalan, ketika orang bermain pada permukaan, pemahaman akan kebenaran, cek aja. Waktu mereka dilanda oleh proses hebat, yang tadi itu, botol tadi itu, disentuh oleh bola ringan, tadi bola ringan pasti, ya, disentuh oleh bola ringan saja. Tampaknya berdiri, tapi disentuh dikit aja jatuh. Kenapa coba? Dangkal. Permukaan saja permainannya. Tapi kenapa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Kenapa orang kuat?
hadapi proses apa aja, mereka bertahan berdiri dalam kekuatan. Itu tuh Alkitab bilang, karena orang berharap seluruhnya kepada pengaruh ilahi dalam cara berpikir. Kebenaran telah sangat mendominasi kita punya cara berpikir dan kita punya pemahaman, sehingga pada akhirnya secara natural Anda dan saya bisa hadapi apa saja dengan kekuatan, karena begini, ada pengaruh ilahi dalam kita punya cara berpikir. Makanya coba saudara pasti ketemu dengan orang-orang yang begini kan. Ya ampun, dibombardir dalam semua sisi. Dari atas diserang, bawah diserang, kanan, kiri, muka, belakang diserang. Selayaknya logika berpikir kita bilang, ini orang pasti tumbang nih. Tapi dalam realita tidak tumbang. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa dia tidak tumbang? Itu yang Petrus berupaya kasih tahu. Kamu harus bermain pada kedalaman, kamu waspadai, kamu punya olah pikir, tapi kamu harus terbuka sekali dengan pengaruh ilahi dalam kamu punya cara berpikir, pengaruh ilahi dalam pemahaman kamu, sehingga pada akhirnya kamu digiring kepada kekuatan. Kekuatan saja? Tidak Pak Ibu. Apakah karis? Pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita sehingga Anda dan saya semakin bertambah dalam pengetahuan akan kebenaran. Bukan cuma kuat Pak Ibu, tetapi bertambah dalam pengetahuan akan kebenaran. Itu saja? Tidak. Pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita sehingga Anda dan saya tidak keluar Pak Ibu dari jalur kebenaran. Itu saja? Tidak. Apakah kasih karunia? Pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita sehingga Anda dan saya terbiasa hidup dalam iman. Halo? Berarti ya ampun, untuk bisa teruji sebagai anak-anak Allah, orang butuh bermain pada kedalaman perenungan akan kebenaran. Orang butuh olah pikir dengan cara yang betul. Tapi yang ketiga, orang butuh membiarkan Tuhan pengaruhi kita pada cara berpikir kita melalui kebenarannya, supaya Anda dan saya, satu, kuat. Dua, semakin teruji dalam pengetahuan akan kebenaran. Tiga, kita tidak menyimpang keluar dari jalur kebenaran. Empat, Anda dan saya bertahan dalam imannya kita, keyakinannya kita. Nah, modal kayak gini nih Pak Ibu, digoncang oleh apa aja, kuat. Ini persoalan persepsi kan ini. Halo? Makanya kenapa Petrus bilang, kamu tuh harus berharap seluruhnya kepada kasih karunia. Kamu kerjakan, kamu punya bagian. Tapi ada bagian-bagian tertentu dalam hidup ini yang kita butuh Tuhan terlibat. Makanya kata karis menyebut istilah ini, pengaruh ilahi. Halo? Nah, apakah karis pengaruh ilahi saja? Tidak. Karis itu punya pengertian yang lain adalah bantuan ilahi. Yang berikutnya adalah kemerdekaan ilahi dalam cara berpikir kita. Makanya semakin orang bergantung kepada pengaruh ilahi, lalu bantuan ilahi, lalu kemerdekaan ilahi. Saudara lihat aja, mereka teruji dalam hidup. Contoh. Saudara buka dengan saya kitab Roma. Roma pasal 6 Pak Ibu, ayat 14. Sebab coba, saudara lihat itu kalimat powerfulnya, bahasa saya sih, powerfulnya tuh powerful banget sampai pada titik nggak masuk akal itu. Logika berpikirnya kita tuh. Coba saudara lihat itu kalimat. Sebab kamu, apa coba? Tidak akan dikuasai apa? Lagi. Itu gila. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ketika orang berharap sepenuhnya kepada kekuatan dari kasih karunia, yang terjadi adalah itu tuh Paulus bilang, kamu tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Makanya kenapa Petrus bilang, kamu harus berharap seluruhnya kepada kekuatan dari kasih karunia, supaya pada akhirnya kamu sangat teruji pada realita, taat, kudus, dan takut kepada Tuhan. Kenapa pada akhirnya kamu bisa teruji sekali di area itu? Karena itu Paulus bilang, kalau kamu kasih karunia datang dalam kamu punya hidup, bayangkan, pengaruh ilahi dalam cara berpikir, bantuan ilahi untuk kehidupannya kita, kemerdekaan ilahi dalam cara berpikir kita. Yang terjadi adalah Anda dan saya tidak
akan dikuasai lagi oleh dosa. Sehingga pada akhirnya permainan kita udah bukan kegelapan Pak Ibu. Permainan kita udah bukan kejahatan lagi. Permainan kita adalah permainan dalam kebenaran karena kita menyelam sampai kepada kedalaman cara berpikir benar dan juga pemahaman akan kebenaran. Saya bicara terlalu cepat ya. Nah, cuma maksudnya, coba saudara lihat, how powerful the words of God is. Maksudnya, awesome kan? Betapa hebatnya kebenaran bekerja dalam kita, betapa hebatnya kasih karunia bekerja dalam kita, sehingga pada akhirnya itulah yang membuat Anda dan saya bisa berhasil Pak Ibu, teruji dalam ketaatan, teruji dalam kekudusan, teruji sebagai orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi bagaimana? Itu saja memang yang harus kita kerjakan. 13. Setelah Petrus ajar ayat 13, coba saudara kembali kepada ayat-ayat awal yang tadi kita baca. Sudah? Setelah dia bilang, kamu siapkan dengan kekuatan penuh, kamu punya dianoia, kedalaman berpikir benar, kedalaman pemahaman akan kebenaran. Lalu kamu waspadai olah pikirnya kamu. Lalu kamu bergantung kepada apa tadi? Pengaruh ilahi dalam cara berpikir, bantuan ilahi, kemerdekaan ilahi dalam cara berpikir, sehingga kamu dan tak terbiasa lagi bermain dalam dosa karena kamu tidak lagi akan dikuasai oleh dosa. Baru lihat ayat 14. Setelah dia bicara ayat 13, baru dia mulai ayat 14 dengan kalimat ini. Hiduplah sebagai anak-anak. Jadi kamu tidak akan pernah berhasil hidup sebagai anak-anak kalau kamu tidak mainkan dulu ayat 13. Bagaimana Pak Ibu? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Mari saya tanya Pak Ibu, suka dipanggil orang bodoh? Tiba-tiba saudara ketemu dengan teman pagi ini, lalu sudah colek dia dan berkata, panggil saya bodoh dong. Kita bikin itu? Tidak ada orang yang mau dipanggil bodoh Pak Ibu. Cuma ini yang kemudian Petrus bilang, lucu kan? Kamu gak mau dipanggil bodoh, tapi kamu teruji bodoh. Itu lucu tuh. Lucunya di sisi mana? Teruji bodohnya di sisi mana? Itu yang dia bilang, kamu harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Lalu waktu kamu menjadi bodoh ketika kamu membiarkan hawa nafsu itu kuasai kamu. Cukup jelas gak Pak Ibu? Hawa nafsu kuasai kita gagal hidup dalam ketaatan. Nah, kita kenapa membiarkan diri dikuasai oleh hawa nafsu? Otak kosong. Main pada kedangkalan. Main pada permukaan. Tidak bermain pada kedalaman. Otak gak berisi Pak Ibu. Agak aneh kan? Bodoh gak mau ngaku. Terbiasa main pada kedangkalan, bodoh tentang kehidupan, tapi marah waktu dipanggil bodoh. Nah menurut saya ini kan sekali lagi ini persoalan persepsi. Anda dan saya perlu mempertimbangkan ulang sebentar. Kamu punya isi otak ada atau tidak? Isi otak tentang kebenaran ada atau tidak? Kalau kebenaran isi otak kamu bukan kebenaran, sorry, kamu dangkal dalam pemahaman akan kebenaran. Kalau kamu dangkal akan pemahaman akan kebenaran, kamu akan dikuasai oleh hawa nafsu. Waktu kamu dikuasai oleh hawa nafsu, kamu bodoh. You believe it or not, you like it or not. Kamu bodoh. Nah kalau kamu bodoh, ya jangan kaget. Kok gak taat sih? Ya jelas. Orang cerdas taat, cuma orang bodoh saja yang tidak taat Pak Ibu. Coba bilang buat rekan di samping, kamu bodoh atau cerdas? Karena itu yang Petrus bilang, kamu kalau kerjakan ayat 13, kamu bisa hidup sebagai anak-anak yang taat. Yang terjadi kemudian adalah kamu tidak bermain dummy, kamu tidak bermain sebagai orang bodoh yang membiarkan diri dikuasai oleh hawa nafsu. Seorientasi yang bermain di dalam kamu adalah permainan gaya hidup ketaatan. Apakah taat? Hipako Pak Ibu Yunani bilang. Apakah hipako? Mendengarkan perintah dengan seksama lalu mematuhinya. Tiap hari waktu Anda dan saya renungkan firman Allah, satu ayat saja.
Simpel aja, satu ayat aja. Kita paham isi perintah, lalu Anda dan saya patuh. Nah itu ketaatan. Ketaatan adalah lambang kecerdasan. Ketidaktaatan adalah lambang kebodohan. Nah pilih yang mana coba? Sudah? Berikutnya Pak Ibu, ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus di dalam seluruh hidupmu. Kenapa kudus menjadi susah? Buat pemahaman cara berpikir kita yang dangkal. Karena coba sudah lihat permainan kalimatnya. Alkitab bilang apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Garis bawahi. Sama seperti dia. Itu yang bikin susah. Karena orang bisa menciptakan definisi kudus sesuai dengan yang dia mau kan. Kita bisa menciptakan definisi kudus dalam permainan cara berpikir kita. Dan menurut kita itu sudah betul. Karena Amsal bilang, masing-masing orang selalu berpikir bahwa pertimbangannya adalah yang paling betul. Tetapi itu tuh puji Tuhan Petrus catat. Kalau kamu mau kudus, kamu tidak menjadi kudus berdasarkan definisi kudus ciptaan kamu gitu. Kalau kamu mau menjadi kudus, standarnya sesederhana ini, sama seperti Kristus. Nah itu yang bikin kekudusan susah. Karena ukurannya kita itu Kristus. Ukuran hidupnya kita kudus, saya ulang. Tidak seperti yang kita idam-idamkan. Ukuran kekudusan kita itu harus diukurkan kepada Kristus punya standar. Itu yang susah. Tapi sekarang pertanyaannya begini, apakah hidup kudus susah? Actually tidak. Karena apa? Kita terbiasa bermain di ayat 13. Cara berpikir benar. Pemahaman akan kebenaran bermain pada kedalaman. Kita sangat mencermati olah dalam pemikiran kita. Saudara dan saya sangat berharap seluruhnya kepada Tuhan punya pengaruh ilahi, bantuan ilahi, kemerdekaan ilahi dalam cara berpikir kita. Sehingga pada akhirnya waktu kebenaran itu diajarkan kepada kita paham, kita setuju, kita hidupi saja. Kata kudus di situ Pak, Ibu, itu diambil dari kata Yunani ini, hagios. Dalam bahasa Yunani kata kudus itu ada disebut dengan istilah hagiosonai, hagiasmos, hagios gitu. Nah kali ini pada ayat ini Petrus menggunakan kata itu tuh, hagios. Apakah ini maksud dengan kudus atau hagios? Kamu terikat, kamu merdeka dari ikatan dosa. Sekarang kan pertanyaannya begini, kamu terikat di mana? Kamu hanya akan dikenal sebagai orang yang hidup dalam kekudusan ketika kamu merdeka dari ikatan. Ikatan apa coba? Ikatan dosa, kejahatan, pelanggaran, you name it. Kita yang paling tahu itu apa isinya. Jangan pura-pura bodoh gitu dong Pak Ibu. Kita semua tahu apa itu dosa, kita semua tahu apa itu kejahatan. Kita juga tahu apa itu pelanggaran dan kita juga tahu kita terikat padanya atau tidak. Nah kata kudus itu artinya begini, you are free. Dari semua ikatan yang berkaitan dengan dosa, kejahatan, dan pelanggaran. Think about that. Karena sampai hari ini kalau saudara masih terikat dengan apa coba? Percabulan, pornografi, drugs, apa coba? Terikat dengan apa aja? Itu berarti begini, kalau saya masih terikat berarti saya masih bermain pada permukaan. Saya masih berenang pada kedangkalan. Saya belum memutuskan untuk menjadi pribadi yang serius bermain pada kedalaman. Makanya ini yang perlu kita pertimbangkan Pak Ibu, persepsi. Persepsi yang benar harus dibangun dalam cara berpikir kita. Apa itu? Saudara dan saya harus memilih untuk begini, bermain pada kedalaman, bergantung kepada kasih karunia, lalu waspada terhadap pola pikir, lalu cermati. Apakah Anda dan saya sampai hari ini terbiasa masih juga terikat kepada dosa, kejahatan, dan pelanggaran atau tidak? Itu kekudusan, merdeka Pak Ibu. Makanya tadi kenapa Alkitab bilang, waktu kasih karunia bekerja dalam orang punya hidup, orang tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Waktu kasih karunia bekerja dalam kehidupannya kita, karena kebenaran telah sangat kuasai cara berpikir kita, yang terjadi adalah Anda dan saya merdeka kan, and the truth will set you free. Kebenaran itu merdekakan kita. Semakin kita menyelam ke dalam, semakin Anda dan saya merdeka. Tidak ada ikatan Pak Ibu. Satu-satunya ikatan yang tetap akan menetap dalam hidupnya kita sampai akhir adalah kita terikat dengan Kristus. Itu saja harusnya.
Kita udah gak bisa terpisah kan dari dia dan kebenarannya. Kita harusnya mengalami ikatan pada sisi itu tuh. Bukan dikenal sebagai orang-orang yang masih terikat dengan dosa, pelanggaran dan kejahatan. Karena waktu Anda dan saya terikat dengan Kristus dan kebenarannya. Percaya Pak, Ibu, udah. Yang terjadi pada kita adalah kita kudusnya natural aja. Amin. Apakah kudus atau hagios? Kudus atau hagios itu arti yang kedua adalah kehidupan terhormat Pak, Ibu. Makanya coba sudah cek saja. Ketika orang semakin bermain pada kedalaman, cara berpikir benar, pemahaman akan kebenaran. Sudah cek aja mereka punya kualitas kehidupan. Semakin terhormat Pak, Ibu. Kita nggak bermain di bawah, kita nggak bermain rendahan Pak Ibu. Kita bermain di atas, kita teruji dalam kehormatan. Kenapa coba? Orang kita telah sangat dikuasai oleh kebenaran pada cara berpikir dan pada pemahaman kok. Kita bermain pada kedalaman. Ketika orang Kristen memilih hidup tidak terhormat, kita sudah tahu mereka punya masalah. Bermain pada kedangkalan. Contoh-contoh hidup terhormat. Bapak Ibu kalau hutang bayar. Kurang paham, saya ulang. Orang Kristen tuh punya masalah di situ tuh. Jago utang bodoh bayar. Lalu kita masih puji Tuhan, haleluya. Lalu kita masih bermain shalom. Bagaimana mungkin orang tidak tersandung dengan kita punya hidup. Jago haleluya, puji Tuhan, shalom. Tapi hidup tidak terhormat. Tidak bisa Pak, Ibu. Lalu apa? Pak, kalau berjanji sama istri penuhi Pak. Jangan pura-pura lupa ingatan. Sebab begini Pak. Ibu juga, kalau berjanji pada suami penuhi, jangan pura-pura lupa ingatan. Sebab begini, kenapa Tuhan dihormati oleh banyak orang? Karena dia adalah the man of his word. Dia adalah pribadi, laki-laki, gambaran laki-laki. Maskulin yang diambil dalam Alkitab, gambaran laki-laki yang berpegang kepada perkataannya. Sekali berjanji dia penuhi sampai akhir itu. Nah kita kan punya masalah, ngaku kudus hidup gak terhormat, berjanji gak digenapi. Nah itu kan kedangkalan. Bagaimana? Jadi abis ini semua yang pulang dan masih berhutang fokus bayar kan? Kemudian kalau berjanji, janji apa saja? Janji buat istri, janji buat anak, janji buat suami, janji buat anak, janji buat orang tua, you name it. Janji buat siapa saja, penuhi sudah. Karena kita memutuskan main pada kedalaman, kita memutuskan bermain pada standar kekudusan Yesus, hidup terhormat. Makanya kita memilih untuk bermain dengan hidup dan bermain dengan cara terhormat. Ayat 17 bilang apa? Itu menarik tuh ayat 17 Pak Ibu. Alkitab bilang gini, dan jika kamu menyebutnya Bapa. 14 kan bilang gini, hiduplah sebagai anak-anak. 14, 15, 16. Tapi di 17 Petrus bilang gini, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak Ibu ketakutan di situ Yunani bilang phobos. Phobos tuh artinya begini kan. Hormati Tuhan, gentar terhadap dia, segan pada dia, malu hati. Saya ulang ya. Kalau kita panggil dia dengan istilah Bapa, yang harusnya terjadi dalam hidup kita adalah kita gentar sama dia. Kita segan sama Tuhan, kita hormati dia, kita malu hati. Kita punya masalah. Coba sudah lihat ayat 17. Masalah kita adalah penumpang saja belagu. Itu kita punya masalah. Coba Petrus bilang apa? Kamu harus nyadar, tempat di mana kaki kamu berpijak sekarang, kamu lagi numpang. Karena kamu lagi numpang, kamu harusnya ditemukan sebagai orang yang segan dengan pemilik tempat. Hormati pemilik tempat, malu hatilah, hargai itu pemilik tempat. Sebab ini kan yang kita pahami, ketika Anda dan saya berlaku kurang ajar, di tempat di mana kita lagi numpang, pemilik berhak usir enggak? Berhak tak?
Pernahkah saudara berpikir kurang ajar saja nanti diusir nggak apa-apa, diusir dari dunia? Nah itu kita punya masalah. Harusnya Anda dan saya tiba kepada keyakinan ini. Yang punya bumi Tuhan, kita cuma numpang. Semua orang yang numpang di rumah orang, kita akan submit kepada aturan dalam rumah itu, bukan? Nah kita punya masalah, sudah numpang melawan. Sudah numpang bikin our own policy. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah Tuhan bicara A, kita putuskan B. Tidak bisa, pokoknya B. Loh sebentar, yang punya rumah siapa? Itu yang tadi saya bilang, numpang aja belagu. Kita tidak membangun kesadaran bahwa dalam hidup ini, kamu cuma numpang. Kamu tahu diri kek di hadapan Tuhan, segan kek, hormat kek, malu hati sama dia. Sehingga pada akhirnya yang kita putuskan untuk kerjakan dalam kita punya hidup adalah kita hati-hati. Kita tidak bermain di permukaan atau bermain pada kedangkalan. Yang kita kejar adalah kedalaman, waspada terhadap pola pikir, sangat bergantung kepada, sangat berharap kepada dia punya kekuatan, kasih karunia yang kuasai kita punya cara berpikir. Sehingga pada akhirnya Anda dan saya sangat teruji pada kualitas kehidupan. Taat, kudus, dan takut kepada Tuhan. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Saya rasa pagi ini hal yang perlu kita cek tentang diri sendiri adalah begini Pak Ibu. Kamu main di sisi mana? Dangkal atau dalam? Kalau kamu main di sisi dalam, ya dangkal. Kita akan selalu bermasalah di 3 area itu. Inkonsistensi pada ketaatan, kekudusan, dan takut kepada Tuhan. Tapi kalau Anda dan saya memilih untuk bermain pada kedalaman, cek saja. Ketaatan, kekudusan, dan takut akan Allah adalah kita punya gaya dalam keseharian, bukan program. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya firman ini termeterai dengan sangat solid dalam cara berpikir kami, perenungan kami, pemahaman kami. Supaya pada akhirnya di dalam kami terbentuk persepsi yang betul. Yang akan menggiring kami kepada kualitas teruji sebagai anak-anak Allah. Kami berdoa biarlah firman ini memerdekakan kami, menjadikan kami bukan anak-anak yang suka bermain pada kedangkalan semata, tapi kami dikenal sebagai anak-anak yang bermain pada kedalaman, terbang sangat tinggi, terbiasa bermain dengan Tuhan punya standar dalam hidup tiap-tiap hari. Kami berdoa biarlah firman Allah memerdekakan kami, sehingga kami menjadi orang merdeka dalam ketaatan, kekudusan, dan takut kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya jemaat ini terbangun dengan persepsi yang betul, supaya pada akhirnya pada semua sisi kami teruji sebagai anak-anak Allah. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun, untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk.